Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena penyertaan-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan, ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, seperti yang kita sudah pelajari pada pelajaran yang lalu, kita akan melanjutkan untuk mempelajari dengan judul besar sepanjang minggu ini yaitu mengembalikan. Nah, saat ini kita akan mempelajari judul pada hari Minggu tanggal 5 Maret tentang orang kaya yang bodoh. Kita ketahui ceritanya. Jadi seorang kaya yang dia sudah menyimpan hartanya, kemudian di dalam hatinya, di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, bahwa dalam hatinya dia berkata, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi artinya dia di sini sudah hidup bekerja keras. Jadi dia sudah mendapatkan kekayaan, dan seiring bertambahnya usia dan mungkin dia itu lebih kaya, tetapi kita lihat bahwa masalahnya bukan karena kerja kerasnya atau kekayaan yang dimilikinya, tetapi masalahnya adalah pada pikirannya yang tidak mau menyerahkan harta kekayaannya untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih, hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 193 mengatakan demikian, cita-cita orang ini tidak lebih tinggi daripada cita-cita hewan yang akan binasa. Saudaraku yang kasih, hewan yang binasa tidak mempunyai pengharapan. Dan Yesus menggambarkan orang kaya sama seperti hewan di dalam kutipan ini. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri dan sama sekali tidak berutang kepada Allah atau manusia. Jadi pada saat dia mendapatkan kekayaan dengan kekuatannya sendiri, maka dia merasakan kalau boleh saya akan bertambah terus, akan merubuhkan yang lama kemudian terus menerus menimbun akan kekayaan. Nah, saudaraku yang kasih, kalau selama ini kita hanya berpikir dalam kehidupan bahwa hanya kita sendiri dan kita mengabaikan kebutuhan orang-orang lain, teristimewa pekerjaan Allah, maka kita sama prinsipnya dengan orang yang kaya dan orang yang dikatakan orang yang bodoh. Seperti sudah saya katakan tadi bahwa tidak ada indikasi dalam perumpamaan Tuhan Yesus bahwa orang kaya itu malas dan tidak jujur. Begitu banyak orang-orang yang sangat gigih dalam melakukan pekerjaan, tetapi akhirnya mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan untuk menolong orang-orang yang lemah dan berkekurangan. Oleh sebab itu, pada bagian kehidupannya, hamba Tuhan Nyonya White mengatakan, dia pada saat di dalam kehidupannya di usia yang sudah lanjut, dia katakan sekitar umur 80 tahun, maka dia menuliskan beberapa buku, yaitu seperti Kerinduan Segala Zaman. Dia menulis pada umur 70 tahun. Jadi ini menyatakan bahwa kehidupan tua seseorang itu tidak memaafkannya untuk berhenti berkarya. Ya, sama seperti orang kaya yang bodoh, dan kita menganut paham yang demikian. Tetapi biarlah, kalaupun kita di dalam pekerjaan ada masa pensiun dalam pekerjaan duniawi, tapi dalam menyatakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, tidak pernah itu akan kita pensiun, tetapi kita terus akan bekerja sampai Tuhan datang dan sampai Tuhan izinkan kita untuk beristirahat. Dan kita akan beristirahat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.